Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khairu khalqihi walid tuqa hatta nahat qulubihim li nahwihi famin azimi sya'nihi lam taqwi fa ushribat ma'na dhamiri syani wa uribat bilhani bil alhan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammadin al-mab'us rahmatan lil alamin basyira wa nadhira wa sirajan munira wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin tahirin ajma'in amma ba'du. Kaifa halukum? Khair alhamdulillah. Baik. Sebelum kita mulai, kita sudah melewati beberapa hadis. Sekarang tibalah kita di hadis yang ke-17. Akhir-akhir ini kita jarang mengadakan pengajian karena dua hal. Yang pertama, Ustadz ada banyak panggilan di luar ceramah. Apakah itu ceramah tarwih ataupun kultum subuh. Yang kedua, melihat ini hadis yang kita bahas ada 40. Kita sudah hampir menematkan setengahnya. Sedangkan sekarang baru puasa yang ke-10. Kemarin target itu satu hari puasa satu hadis sebenarnya. Tapi lewat dari target. Nah, itu sudah lebih dari cukup. Sekarang sudah masuk hadis ke-17. Insyaallah Insyaallah kalau bisa nanti pagi, kalau Ustadz tidak sempat pulang dari Jeneponto, kita adakan Zoom pagi. Paham? Karena rencana kita mau selesaikan siang ini sampai hadis yang ke-20. Sanggup tidak? Saya kesanggup ya. Rencana seperti itu. Ya. Limardatillahi ta'ala wa hidayatihi wa taufiqihi wa inayatihi wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'i masyayikhina wa li walidina wa masyayikhina wa khususan ila muduri ma'hadina hadha darud da'wati wal irsyad an Gurutta Kiai Al-Hajj Abdurrahman Ambodalle wa khususan ila muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Muhammad bin Abu Bakrin al-masyhur bi surin syai'ulillahi lahu minnal Fatihah. Ya. Silakan dibuka hadis yang ke-17. Nah, di hadis yang ke-17 ini membahas tentang pahala amal orang sakit. Pahala amal orang sakit. Pahala amal orang sakit tetap ditulis. Tetap ditulis sebagaimana waktu sehat. Sebagaimana dia di waktu sehat. Jadi walaupun kita sakit itu, pahala akan tetap ditulis. Ya, pahala akan tetap ditulis. Lalu apa sebenarnya yang terjadi ketika seorang hamba itu sakit? Apa yang terjadi kepada dirinya? Di sini dijelaskan an Abi Umamah al-Bahili. An Abi Umamah al-Bahili. An Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu taala anhu.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada barisnya? Ada. Idza maridal abdul mu'minu, idza maridal abdul mu'minu, idza maridal abdul mu'minu, idza maridal abdul mu'minu amarallahu ta'ala al malaikata, amarallahu ta'ala al malaikata anik tubu li abadi, anik tubu li abadi, anik tubu li abadi ahsana ma kana ya'malu fi sihhati war rakhai, ahsana ma kana ya'malu fi sihhati war rakhai. Dari Abi Umam al-Bahili radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza maridal abdu, apabila seorang hamba yang mukmin, apabila seorang hamba yang mukmin, apabila seorang hamba yang mukmin marida, sakit, sedang sakit, amarallahu ta'ala al-malaikata, Allah memerintahkan malaikatnya, Allah memerintahkan malaikatnya anik tubuli abadi, untuk mencatat dari hamba-hambaku, ahsana makana yang malu, sebaik-baik amal, sebaik-baik amal, sebaik-baik amal yang ia kerjakan pada waktu sehat dan lapang, pada waktu yang dia kerjakan pada waktu sehat dan lapang, fi sihhati war rafa'i, rafa itu artinya lapang. Jadi seorang hamba itu apabila dia sakit, amalnya akan tetap dicatat sebagaimana dia waktu sehat. Jadi bukan hanya waktu sehat kita amal dicatat, waktu sakit pun juga dicatat. Wa fi khabri akhar, dalam hadis lain atau riwayat lain, dalam riwayat lain, idza maridal abdul mu'minu wal amatul mu'minatu, idza maridal abdul mu'minu wal amatul mu'minatu, apabila seorang hamba yang mukmin, apabila seorang hamba yang mukmin laki-laki, wal amatul mu'minatu, seorang hamba yang mukmin perempuan, ba'asallahu ta'ala ilaihi arba'atan minal malaikati, ba'asallahu ta'ala ilaihi arba'atan minal malaikati, Allah mengutus 4 dari malaikatnya, Allah mengutus 4 dari malaikatnya, qabla al-maradi, sebelum sakit, sebelum sakit, fayamurullahu ta'ala ahadahum, fayamurullahu ta'ala ahadahum ayakhudha quwatahu, fayamurullahu ta'ala ahadahum ayakhudha quwatahu, maka Allah memerintahkan salah satu di antara mereka, maka Allah memerintahkan salah satu di antara mereka, mana kitabmu? Ayat
Mana kitabnya? Hah? Hilang, hilang. Kemudian Allah memerintahkan salah satu di antara mereka ayyakhudha quwatahu untuk mengambil kekuatannya. Kekuatan maksudnya kemampuan kita atau Bensi katakan sekarang mut. Jadi malaikat itu ambil mutta. Mut. Tahu mut. Perempuan jadi mut-mutan lah. Yang kalau laki-laki mut-mutan sliding itu. Apalagi kalau tidak bisa baca Google Maps, itu lebih parah. Kalau ada laki-laki tidak bisa baca Google Maps, nauzubillah min zalik. Nah, karena hanya satu kaum yang tidak pandai baca maps apa itu kaum perempuan. Tidak tahu itu baca maps. Coba taruhnya di hutan, suruh buka maps. Kalau biasa ditemukan jarang. Apalagi kalau sementara bawa motor sambil lihat maps, mana ini belok ke kanan ke kiri ini. Belok ke kanan ternyata dia belok ke lorong yang pertama bukan lorong kedua. Ya, itu salah satu skill dasarnya laki-laki. Minimal kalau bisa lihat maps satu kali jalan, bisa mau kuliah satu dua kali, oh sini selesai. Itu laki-laki. Kalau laki-laki tidak tahu baca maps, la haula wala quwata. Silakan sunat yang kelima kalinya. Ya. Dari malam itu jangan gitu. Ayo nyicang itu Cang. Ayo Cang. Hampir saya kasih turun dari motor. Jadi lanjut. Jadi Allah memerintahkan salah satu di antara malaikat tersebut untuk mengambil kekuatannya atau kemampuannya. Terus ya'khudhuha bi amrillahi ta'ala fayat'afu. Ya'khudhuha bi amrillahi ta'ala fayat'afu. Maka diambillah kekuatan itu atas perintah Allah. Maka diambillah kekuatan itu atas perintah Allah, fayat'afu. Maka hamba itu menjadi lemah. Maka hamba itu menjadi lemah. Wa ya'murusani ayyakhudha ladzata tu'ami. Wa ya'murusani ayyakhudha ladzata tu'ami. Kemudian malaikat kedua diperintahkan untuk mengambil selera makannya. Kemudian Allah memerintahkan malaikat yang kedua untuk mengambil selera makannya, anfamihi dari mulutnya. Pokoknya hambar semua. Nah, kemudian sebelum lanjut penyampaian untuk seluruh ikhwan, ada semua juang tak? Ada? Ada? Berapa? Hah? Nah, jadi kenapa 1000? Jadi silakan kumpul. Wildang, kapan pulang Wildang? Hah? Tapi fix hari ini? Hah? Jadi silakan kumpulkan uangnya di Wildan. Satu orang berapa? Hah? 5? 5? 5? Ya 5 paling. 1000 enak kali kau. Silakan kumpulkan satu orang 5000. Kumpul di Wildan. Ya? Itu semua uang tidak kembali ke Ustadz, tapi kembali kalian. Gunanya untuk apa? Beli trash bag. Kemudian pokoknya yang berkenan dengan kalian di sini. Itu
Nah, silakan dikumpulkan ke Wildan. Kemudian saya beri amanah Fikram Rator untuk menjadi sensus penduduk menagih satu-satu. Oke? Oke, Mi? Siap? Siap semua? Ada semua itu, terutama kemarin yang dapat 100 ribu, kita pinjam dulu sama itu. Nah, insya Allah kalau yang meminjamkan di pada bulan Ramadan, semoga tidak dihisap pada yaumul kiamat nanti. Jangan terlalu seke, ya. Nah, kalian juga kalau dipinjami, jangan juga terlalu lama baru lunasi. Jangan tunggu 1 tahun baru melunasi 5.000 jepoi. Oke, Mi? Kemudian lanjut, wa ya'muru salisa, dan kemudian Allah memerintahkan malaikat yang ketiga ayyakhuda nura wajhihi, untuk mengambil cahaya wajahnya. Cahaya wajahnya. Pernah kalian biasa malam-malam bercermin? Nah, tiba-tiba mulia tanjam itu gemerak di. Tapi kenapa itu kalau bercermin Kak, pagi siang apalagi pakai kamera jelek Kak. Tapi kenapa kalau malam itu gemerak kurasa tanjaku? Toh? Pernah begitu? Pernah toh? Kenapa kalau malam itu saya bercermin di bagus saya lihat mukaku, mulus, benih, kayak good looking lah. Tapi pasnya siang atau sore, pagi bercermin Kak, kenapa kayak muka-muka low budget? Agak-agak jelek lah begitu. Nah, itu kenapa bisa terjadi begitu? Itu yang kasih tampan muka kalau malam-malam jin korin. Tahu jin korin? Tahu jin korin? Hah? Itu jin korin itu adalah jin yang menemani kita mulai dari kita lahir sampai mati nanti. Ada jin korin. Dan itu jin korin menyerupai betul dengan bentuk tubuh tak. Muka sama, jerawat juga ada. Sama. Jadi dia akan kalau malam itu karena bisa gambar mulai muka-muka, karena itu jin korin dia memperindah. Atau bisa jadi bahkan jin korin itu sendiri yang menampakkan dirinya tanpa kau sadari. Itu. Jadi jangan merasa, wih gambar metok saya dari lahir. Keren kau. Ya kau tampan di muka di beberapa mata, sebagian mata ji, tapi belum tentu yang lain. Iya tampan juga nih, tenang. Tapi belum tentu kau tampan di mataku ya. Mungkin tampan di matanya mamamu saja. Ya. Ya. Nabi itu juga punya jin korin. Semua makhluk hidup ciptaan Allah itu, apalagi Nabi dan aulia, para wali itu semua ada jin korin. Tapi beda dengan jin korinta. Kalau kita jin korinta itu dia menggoda kita untuk mengerjakan perbuatan maksiat. Tapi kalau jin korinnya para nabi itu, misal Nabi kan selalu tidak pernah ketinggalan sholat tahajudnya toh. Kalau kemudian hari Nabi tidak bangun sholat tahajud, datang jin korinnya kasih bangun. Itu bedanya jin korinnya Nabi dengan jin korinta. Jadi jin korinnya Nabi itu dia selalu mengawasi tubuh aslinya itu untuk selalu taat beribadah kepada Allah. Kalau kita selalu dicarikan cara bagaimana bisa maksiat. Ya. Tentum. Ada lagi pertanyaan? Ya, lanjut. Wa yaquda dzalida, kemudian Allah memerintahkan malaikat yang ketiga ayyaquda untuk mengambil nur wajhihi, cahaya pada wajahnya. Fayakuna fayakunu musfirral wajhi, maka menjadi pucat mukanya. Fayakuna musfirral wajhi, maka menjadi pucat mukanya. Yang di belakang itu situ maju. Terakhir saf belakang siapa lagi namanya ini? Mofik sama Emir, Yuda, Wildan, terakhir itu. Kau Adrian Kodam, itu ada satu meja isi.
Kawasan, maju juga. Situ-situ itu meja kosong ya. Wa ya'muru rabi'a ayyakhudha jami'a dunubihi fayakunu tahiran 'anid dunubi. Kemudian Allah memerintahkan malaikat yang keempat untuk mengambil semua dosanya, maka menjadilah dia suci dari dosa. Maka dia menjadilah suci dari dosa. Jadi kalau ketika detik-detik kalian mau sakit itu datang 4 malaikat kelilingi ranjangmu. Tapi kau tidak lihat. Malaikat pertama dia tarik apa? Pertama dia tarik moodmu. Dia hilangkan moodmu, kemampuanmu. Tidak bisa kau apa? Kalau orang Bugis bilang itu mak keje. Apa itu mak keje? Apa bahasa Indonesia mak keje? Kayak begini. Kalau angkat barang kau pasti tergerak semua ototmu tuh. Nah, kalau sakit pun daru begitu. Hilang kemampuan dirimu. Kemudian ditarik lagi, selera makan, nafsu makanmu diambil. Jadi makanan semahal apapun itu tetap hambar. Kemudian diambil lagi cahaya wajahmu. Hilang wajahmu. Bedakan orang yang hilang aura wajahnya, kemudian dengan orang yang bersinar mukanya, putih. Walaupun putih mukamu tapi hilang aura wajahmu, yang lihat itu tetap kau dilihat kayak orang pucat, hitam. Bedakan hilang aura wajah, kemudian dengan yang putih wajahnya, bedakan. Ustadz dulu ada teman di Tonrong angkatan namanya Ustadz Abul. Beliau itu tidak pernah goib sholat isyrok, sholat duha, dan sholat tahajudnya. Tapi dia mukanya tidak putih, sawo matang. Tapi orang yang lihat itu selalu kenapa bercahaya terus mukamu, Bun? Karena itu. Dan dia tidak pernah kosong dari air wudhu. Selalu berwudhu. Akhirnya apa? Mukanya berseri. Ada juga satu teman memang putih. Tapi kalau kita lihat, kayak malas muka Talia. Hilang aura wajahnya. Nah itu. Jadi begitu perumpamaan orang yang sakit. Kemudian apa lagi? Diambil dosanya. Jadi orang sakit itu suci dari dosa. Tidak ada dosanya. Di situ Miko memanfaatkan momen seperti itu, banyak-banyak mengingat Allah, berzikir, perbanyak amalan, bermunajat, kemudian berserah diri, mengaku bilang saya ini hamba yang banyak dosa begitu. Kemudian فإذا أراد الله أن يشفيه يأمر الله تعالى الملكة فإذا أراد الله أن يشفيه يأمر الله تعالى malakun. Fa'idha aradallahu ayashfiyahu, maka apabila Allah menghendaki dia sembuh, maka apabila Allah menghendaki dia sembuh, ya'murullahu ta'ala al-malaka, Allah memerintahkan malaikat yang mengambil kemampuannya. Allah memerintahkan malaikat alladzi akhadha quwwatahu apa itu? Sini. Astagfirullah, bawa cermin ke masjid. Sini tuh cermin. Sini tuh cermin. Siapa yang bawa cermin ke masjid? Hah? Siapa bawa? Kau bawa? Betul? Wallahi.
Jujur, Ramadan ini. Iya. Wallahi. Cuma perempuan yang bawa cermin kemana-mana. Kembali. Astaga. Ini juga yang samping-sampingnya Arif, Ripal dan DKK ini kenapa tidak tegur? Jangan tunggu bunyi. Cuma perempuan itu yang bawa cermin kemana-mana, dek. Ya? Betul perempuan? Apakah Anda akhwat? Aduh, cermin setengah-setengah lagi. Apa mata jadi bisa masuk? Ya, lanjut. Maka Allah memerintahkan malaikat yang mengambil kekuatannya bi ayyadfaha ilai untuk mengembalikannya kembali. Untuk mengembalikannya kembali. Untuk mengembalikannya kembali. Wa ya'murul malakul ladzi akhadha ladzatat ta'am. Kemudian Allah memerintahkan malaikat yang mengambil selera makannya bi ayyadfaha ilaik untuk dikembalikan kembali. Untuk dikembalikan kepadanya kembali, gitulah. Pokoknya semua tadi 4 hal yang diambil dari tubuh itu dikembalikan. Wa ya'murul malakul ladzi akhadha nura wajhihi bi ayyadfa'a ilaih. Kemudian Allah memerintahkan malaikat yang mengambil cahaya wajahnya untuk dikembalikan lagi. Untuk dikembalikanlah lagi. Fayakhirul malakul lahu fayakhirru malaku lahu ta'ala sajidan. Fayakhirul malaku lahu ta'ala sajidan fayaqulu. Kemudian satu malaikat jatuh tersujud kepada Allah. Kemudian satu malaikat jatuh tersujud kepada Allah, jatuh bersujud kepada Allah. Fayaqulu, kemudian dia berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku. Ya Rabbi, wahai Tuhanku. Oh Yahya, mana kitabmu? Hah? Di kamar? Di kamar? Yang pengajian di kamar siapa? Ambil. Allahu Akbar. Ini logikanya di mana tuh Lele? Yang punya kitab di masjid, kitabnya di yang pengajian siapa tuh yang di kamar? Jin. Atau ada bunsin di sana? Astagfirullah. Fayaqulu ya Rabbi wa Tuhanku kunna arba'ata amlakin. Kami ada 4 malaikat. Kunna arba'ata amlakin. Kami ada 4 malaikat minal malaikati dari malaikat-malaikat. Fi amrika. Dalam perintahmu. Fa'amartahum bi ayyaslamu ma akhadu minhu. Kemudian engkau memerintahkan mereka untuk mengembalikan atas apa yang mereka ambil. Kemudian engkau memerintahkan mereka untuk mengembalikan atas apa yang mereka ambil darinya, dari orang sakit itu.
Sudah? Falima lam ta'muruni. Falima lam ta'muruni bi an adfa ilaihi. Falima lam ta'muruni bi an adfa'a ilaihi ma akhadat minad dunubi. Kemudian ada satu malaikat yang komplain. Karena orang sakit itu diambil yang 4, dikembalikan yang 3. Kemana yang 1? Diambil 4, dikembalikan 3. Akhirnya satu malaikat komplain. Lantas mengapa engkau tidak memerintahkanku? Lantas mengapa engkau tidak memerintahkanku? Untuk mengembalikan kepadanya, dosa yang aku ambil. Dosa yang aku ambil. Fayaqulu Rabbuh Jalla Jalaluhu, maka Allah yang Maha Agung berkata, kenapa sedikit sekali yang gabung ini? Yang lain tadi Aina Alif Ibrahim. Maka Allah yang Maha Agung berkata, la yahsunu min karomi. La yahsunu min karomi. La yahsunu min karomi an amuraka an tarudda. La yahsunu min karomi an amuraka an tarudda dunubahu. Ba'dama abtu. Ba'dama abtu nafs. Kenapa? Di situ atsba'tu atau abtu. Ma'at abtu nafsahu fil marodi. Sudah. Kata Allah, tidak baik bagi saya untuk memerintahkanmu. Tidak baik bagi saya untuk memerintahkanmu mengembalikan kembali dosanya. Setelah dia merasakan sakit. Tidak baik bagi saya untuk memerintahkanmu mengembalikan dosanya setelah dia merasakan sakit. Nah, itu mi Allah, kenapa dia tidak mau mengembalikan dosa setelah dia cabut? Karena tidak baik bagi zatnya. Allah tidak mau lihat hamba-hambanya itu bergelimang terus dengan dosa. Jadi sekali dicabut dosa atas Allah, Allah itu tidak mau kembalikan. Cuma kita sendiri yang kasih derita dosa. Jadi jangan salahkan Tuhan, salahkan diri sendiri. Allah sudah capek-capek cabut dosa, nah kau yang tiap hari menabung dosa. Jadi OS. Salah sendiri toh. Fayaqulu lahu Rabbu azza wa jalla, maka Allah berkata kepada malaikat tadi yang komplain bilang kenapa ini dosanya tidak dikembalikan.
Idhab utruh. Ah, apa? Oh, fayaqulul malaku, kemudian malaikat berkata, ya Rob, ayu syai'in asna'u biha. Wahai Tuhanku, apa yang maksudnya ya Rob, ayu syai'in asna'u biha. Muka apa pala ini dosa? Begitu kalau logat tak toh. Mau diapai pala ini dosa? Mau diapai pala ini dosa? Nah bilang itu malaikat. Karena kan tidak dikembalikan kunci terus mau diapa? Masa mau dijadikan kantungan kunci? Toh? Fayaqulu lahu Rabb, maka Allah berkata, idhab utruhha fil bahri. Idhab utruhha fil bahri. Pergilah dan buanglah dosa itu ke lautan. Ke lautan. Pergilah dan buanglah dosa itu ke lautan. Fayadhabul malaku wa yatruhuhu fayadhabul malaku wa yatruhuha. Kemudian malaikat pergi dan membuangnya fil bahri, di lautan. Fayadhabul malaku wa yatruhuha fil bahri. Wa yakhluqullahu ta'ala min tilka dunubi wa yakhluqullahu ta'ala min tilka dunubi timsahan. Kemudian Allah menciptakan dari dosa itu, timsahan. Apa itu timsah? Ijjan. Timsahan itu artinya apa artinya? Kemudian Allah menciptakan dari dosa itu buaya. Timsah itu artinya buah fil bahri, di lautan. Jadi dosa-dosa itu yang sudah dibawa oleh malaikat kemudian dibuang ke lautan, dia berubah menjadi bincang. Berubah jadi buaya. Kenapa itu buaya jelek muka? Karena itu dosa semua di dalam. Tahu asal muasalnya itu anjing dari mana? Anjing dan babi kalau tidak salah. Tahu? Dari tai posinya Nabi Adam. Dari kotoran yang ada pada tubuhnya Nabi Adam. Diciptakanlah apa? Anjing atau babi kalau tidak salah. Kemudian walau irtahala ilal akhirati yakhruju minad dunya tahiran minad dunubi. Walau irtahala ilal akhirati yakhruju minad dunya tahiran minad dunubi. Siapa yang bisa dokumentasi satu orang? Bildang. Akan di foto dulu dari 4 angel. Satu angel yang dekat dari saya, misalnya berdiri muka saja di belakangnya Fikram di belakangnya Adam. Situ angel pertama, angel kedua, samping, enggak, di sini mau 1, 2. Ya lanjut. Dengar. Walau irtahala ilal akhirati. Walau irtahalal akhirati, walaupun seorang hamba itu keluar atau pergi dari dunia menuju akhirat, tahiran minad dunubi, hamba itu tetap dalam keadaan suci. Walau irtahala
ilal akhirati yakhruju minad dunya tahiran minad dunubi. Apabila seorang hamba itu keluar pergi dari dunia menuju akhirat, maka hamba itu keluar dalam keadaan tahiran, suci dari dosa. Kama qala Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, sebagaimana sabda Nabi, jangan laki-laki saja. Humma yaumin wa lailatin kafaratun sanatin. Demam selama 1 hari dan 1 malam itu, demam selama 1 kali bilang. Situ berdiri di belakangnya Adam. Yang pas-pas di depanku, kayak reporter kibela. Demam selama sehari dan semalam, di belakangnya kok Adamnya berdiri. Demam selama sehari dan semalam, penghapus dosa selama 1 tahun. Jadi kalau kita sakit, itu selama 1 hari dan 1 malam, itu akan menghapus dosa kita selama 1 tahun. Pentum? Wahukia. Silakan didengarkan saja. Silakan didengarkan. Sabar ya, sabar Ki. Oke, dan dikisahkan annahu kana fi bani Israil rajulun fasikun fajirun wa kana la yamtani minal fiski wa ahlu baladihi ajazu an raddihi an fiskihi wa tadarru ila Allah ta'ala. Fa Allah ta'ala ila Musa alaihi salam, inna fi bani Israil syaban fasikan fakhrujuhu min baladihim hatta la taqwa naru alaihim. Faja'a Musa alaihi salam fakhrajuhu wa dhahaba asyabu ila qaryatin minal qura fa amarahu Allah ta'ala ay yakhrujahu min tilkal qaryati fa kharajahu Musa alaihi salam min tilkal qaryati fa kharaja asyabu ila mafasatin wa ila maudi'in laisa fihi khalqun wala tayrun wala wuhushun
Famarida dzalika syab fi tilkal mafazati wa laysa indahu mu'ayyinun yu'inuhu fawaqa 'ala turabi. Diceritakan bahwa pada zaman Bani Israel ada seorang laki-laki yang fasik, tahu fasik, dan yang banyak dosa. Dia tidak mau berhenti dari kefasikannya. Para penduduk di tempat di mana ia tinggal juga tidak mau menghentikan kefasikannya. Mereka memohon kepada Allah atas kefasikan laki-laki itu. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Musa alaihissalam, sesungguhnya di antara Bani Israel ada laki-laki fasik. Usir ia ke tempat tinggal, usir ia dari tempat tinggal mereka agar siksaan api tidak menimpa mereka. Jadi kalau ada satu orang fasik di satu kampung, selagi dia itu laki-laki fasik terus, tidak mau diperingatkan, satu kampung kena dosa. Usir ia dari tempat tinggal mereka. Pergi kau dari tempat tinggal mereka agar siksaan api tidak menimpa mereka. Kemudian Musa mendatangi laki-laki itu dan mengusirnya. Kemudian Musa diperintahkan itu Nabi Musa untuk mengusir laki-laki itu dari desa tersebut. Laki-laki itu keluar menuju padang luas dan menuju tempat yang tidak ada penghuninya, tidak ada burung berterbangan, tidak ada binatang-binatang lain. Beberapa waktu kemudian laki-laki itu jatuh sakit di tempat tersebut. Tidak ada seorang pun yang dekatnya yang bisa menolong karena sakitnya. Ia pun jatuh ke tanah. Karena diusir dari tempatnya toh, pergi ke tempat padang pasir, tidak ada burung, tidak ada tanaman, tidak ada orang-orang, tidak ada binatang-binatang. Di tengah-tengah penderitaannya itu, laki-laki itu berkata, "Ya Allah, andai ibuku berada di sampingku, niscaya ia akan mengasihiniku dan menangisi betapa hinanya diriku. Andai bapakku berada di sampingku, niscaya ia akan menolongku, memandikanku dan juga mengkafaniku. Andai istriku berada di sampingku, niscaya ia akan menangis karena berpisah dariku. Andai anak-anakku berada di sampingku, niscaya mereka semua akan menangis di belakang jenazahku dan berkata, Ya Allah, ampunilah bapakku yang terasing-asingkan ini, yang lemah, yang banyak maksiat, yang fasik dan terusir dari kota ke kota, dari kota ke desa, dari desa ke padang luas. Dia keluar dari dunia menuju akhirat dengan kondisi putus asa dari segala sesuatu kecuali dari rahmatmu. Laki-laki itu melanjutkan dengan berdoa, Ya Allah, apabila engkau memisahkanku dari ibuku, anak-anakku, istriku, maka janganlah engkau memisahkanku dari rahmatmu. Dan apabila engkau membakar hatiku dengan berpisah dari mereka, maka janganlah engkau membakarku dengan api nerakamu karena kemaksiatanku. Kemudian Allah mengutus untuknya bidadari yang menjelma menjadi ibunya. Bidadari yang menjelma menjadi istrinya, mengutus anak-anak kecil dari surga yang menjadi anak-anaknya, dan satu malaikat yang menjelma menjadi bapaknya. Mereka semua duduk di samping laki-laki itu dan menangisinya, seolah-olah mereka itu adalah anak-anaknya, istrinya dan ibunya dan bapaknya yang hadir di sampingnya. Kemudian hati laki-laki itu pun menjadi lega dan berdoa, Ya Allah, janganlah engkau memutuskanku dari rahmatmu. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian laki-laki itu mati menuju kepada Allah dengan keadaan suci dari dosa-dosa terampuni. Kemudian Allah memberi wahyu kepada Musa, Wahai Musa, pergilah ke padang luas ini dan di tempat ini, di sana ada seorang kekasihku yang mati dari kalangan para kekasihku. Mandikan dia, kafani dia, dan solati dia. Ketika Nabi Musa telah sampai di tempat yang diwahyukan, ia melihat laki-laki yang pernah dia usir dari kota dan dari desa atas perintah Allah. Musa alaihi salam melihat para bidadari menangisinya. Kemudian Musa berkata, Ya Allah, bukankah dia adalah laki-laki fasik yang dulu aku usir dari kota atas perintahmu? Allah menjawab, Ya, betul. Wahai Musa, tetapi aku telah mengasihi dan mengampuni dosa-dosanya sebab perintihan dan munajatnya ketika dia sakit dan sebab terpisahnya ia dari tempat tinggal kedua orang tua dan anak-anak istrinya. Kemudian aku mengutus para bidadari yang menjelma menjadi ibu dan malaikat yang menjelma menjadi bapaknya.
karena mengasihi betapa hinanya dirinya dalam keasingan. Saat ketika laki-laki itu terasing, dia mati. Para penduduk langit dan bumi menangisinya karena kasihan dengannya. Lantas, pantaskah aku tidak mengasihinya, padahal aku adalah zat yang paling maha pengasih. Jadi sefasik-fasiknya orang, tapi ketika dia tetap bermunajat, berdoa kepada Allah, ya Allah, silahkan cabut semuanya dari saya. Silakan cabut semua dari seluruh kenikmatanmu, tapi tolong ya Allah, sisakan satu. Apa itu? Jangan kau pisahkan aku dari rahmatmu. Apa itu rahmat? Kasih sayang. Karena pada sejatinya itu, kita masuk ke dalam surga bukanlah banyaknya amalan yang kita kerjakan di dunia. Kita masuk ke dalam surga bukanlah atas semua amalan, baik itu amalan yang besar maupun yang kecil kita kerjakan di dunia. Walaupun kita rajin menyumbang ke dalam masjid, rajin beribadah, khatamkan Al-Quran, bahkan menjadi seorang hafid, tapi kalau kita tidak mendapat rahmat kasih sayang dari Allah, jangan pernah berharap dalam hatimu bisa masuk ke dalam surga. Karena yang memasukkan seorang hamba ke dalam surga itu bukanlah besar atau kecilnya amalannya, bukannya paling sering atau paling selalunya dia melakukan amalan, tapi yang memasukkan seorang hamba ke dalam surganya apa? Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayang. Walaupun kita pendosa, tapi ketika ada satu kalimat yang membuat Allah sayang kepada kita, maka seketika itu pula seluruh dosa yang pernah kita lakukan di dunia hilang seketika itu juga, dan kita masuk ke dalam surganya. Sebab apa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayang. Terus bagaimana Ustadz? Apakah saya tidak usah bersungguh-sungguh dalam beribadah? Bukan begitu juga. Salah satu cara untuk mendapatkan kasih sayang kepada Allah apa? Bersungguh-sungguh dalam beribadah dan taat kepadanya. Begitu. Fahimtum? Nakhtatim bilhamdalah. Kafaratul majlis. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, akhirul kalam, Allahul musta'an wa alaihi tiklan. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.